Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam channel GMAHK Denpasar. Dalam pembahasan rangkuman sekolah sahabat, kita tiba pada pelajaran yang ke-10. Yesus membuka jalan melalui tabir. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mau mempelajari kembali akan firman-Mu. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menerangi hati kami, untuk dapat melihat indahnya kasih-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat yang akan kami pelajari bersama-sama. Biarlah Engkau menyertai semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada menyaksikan video ini dengan alat apapun itu, kiranya Engkau yang menyertai. Gangguan semua Engkau hindarkan sehingga pikiran kami terpusat hanya kepadamu saja. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sebelum kita mempelajari lebih lanjut dan lebih dalam tentang tabir, mari kita sama-sama mengarahkan pandangan kita kepada ayat hafalan kita, Ibrani 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Menghadap hadirat Allah, menghadap Tuhan. Ini adalah tipologi sama dengan instruksi Allah kepada Israel bahwa laki-laki setiap tahun 3 kali setahun harus pergi ke Yerusalem membawa persembahan untuk menghadap Tuhan. Ada 3 hari raya secara khusus yang disebutkan. Apa saja? Yang pertama adalah hari raya Paskah atau roti tidak beragi. Ada juga hari raya Pentakosta atau itu adalah panen jelai ya. Dan di Perjanjian Baru dikaitkan dengan pemberian hukum di Sinai. Lalu juga yang ketiga adalah hari raya Pondok Daun yang merayakan kepedulian Tuhan bagi Israel selama persinggahan di padang gurun. Nah, Yesus juga menggenapi hari raya dengan ketepatan yang sangat luar biasa saat dia menghadap kepada hadirat Bapa. Yang pertama, dia mati pada hari raya Paskah. Pada jam ke-9 tepat saat domba Paskah dikorbankan. Dia menggenapi hari yang pertama, hari raya Paskah. Lalu yang kedua, dia juga dibangkitkan di hari yang ketiga. Dan naik ke surga untuk menerima kepastian bahwa pengorbanannya telah diterima. Dan ketika imam harus melambaikan berkas gandum yang matang sebagai buah sulung. Lalu dia naik 40 hari kemudian untuk duduk di sebelah kanan Allah dan meresmikan perjanjian baru pada hari Pentakosta. 2 hari dia genapi dengan sangat tepat menghadap hadirat Allah Bapa, sama seperti bangsa Israel, lelaki Israel menghadap Tuhan 3 tahun sekali. Tapi kan baru 2. Yang satu lagi belum. Pondok Daun belum digenapi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kembali. Namun menghadap Tuhan lebih dalam dari sekedar 3 kali bangsa Israel, lelaki Israel menghadap Tuhan ke Yerusalem. Tujuan pengembaraan Israel kuno di padang gurun adalah juga untuk apa? Untuk melihat wajah Allah. Dan itulah pengertian ungkapan Ibrani untuk mencari wajah Allah. Berarti meminta bantuan Tuhan. Inilah pengertian Ibrani tentang kenaikan Yesus. Ia naik kepada Allah Bapa dengan pengorbanan yang sempurna sebagai perintis kita, agar kita yang berdosa dapat melihat wajah Allah. Janji yang sangat indah yang sudah dilakukan oleh Yesus dan sudah kita terima saat ini. Lalu kita masuk ke dalam tabir. Tadi kita sudah melihat tugas Yesus dan tujuannya menghadap kepada Allah Bapa. Sekarang apa itu tabir? Tabir dalam pelajaran kita adalah tabir tirai yang ada dalam bait suci. Mungkin bisa ditampilkan nanti, bisa dilihat di gambar yang ditayangkan kepada saudara pada saat ini. Itu memisahkan tempat yang kudus dengan tempat yang maha kudus. Dan tabir ini hanya dapat dilintasi oleh beberapa orang. Tidak semua orang bisa melewatinya. Tuhan sangat tegas akan hal ini. Kita bisa baca dalam Imamat 16 ayat 1 dan 2. Sesudah kedua anak Harun mati yang terjadi pada waktu mereka mendekat ke hadapan Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Firman Tuhan kepadanya, katakanlah kepada Harun kakakmu supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir. Ke depan tutup pendamaian di atas tabut supaya jangan ia mati, karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian. Tabir adalah perlindungan bagi para imam saat mereka melayani di bait suci.
Bahkan Allah menetapkan beberapa tindakan-tindakan khusus untuk melindungi umatnya saat dia tinggal di antara mereka. Karena kita ini berdosa, tidak sanggup untuk berada di hadapan Allah yang Maha Kudus. Sebagai contoh tindakan-tindakan apa saja yang Tuhan lakukan. Yang pertama, Israel berkemah dengan urutan yang ketat dengan berbentuk bujur sangkar yang berlubang di tengah tempat di mana bait suci itu didirikan. Selain itu, orang Lewi pun berkemah di sekitar kemah suci. Untuk apa? Untuk melindungi tempat kudus dengan perabotannya dari gangguan orang-orang asing. Di sini kita bisa melihat bahwa para imam berperan seperti tabir manusia yang melindungi orang Israel. Dan dengan cara yang sama, Yesus sebagai imam besar kita menjadi tabir. Dia bukan hanya membuka jalan melalui tabir, tapi dia membuka jalan tersebut dengan menjadi tabir kita, melindungi kita. Dia memungkinkan Tuhan yang suci untuk tinggal di tengah-tengah orang yang tidak sempurna. Luar biasa bukan? Mari kita renungkan ini sejenak. Tuhan pencipta alam semesta tinggal di antara umatnya yang pada waktu itu adalah bangsa budak yang sedang melarikan diri. Itulah kita, manusia yang berdosa, yang dikejar-kejar oleh dosa yang tidak layak. Tapi Tuhan pencipta mau tinggal bersama-sama dengan kita. Sekarang kita memiliki jalan yang baru. Kita memiliki hidup yang baru melalui tabir yang Kristus sendiri sudah siapkan bagi kita. Ibrani 10 ayat 19-22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Yesus telah masuk ke bait suci surgawi dan mengundang kita untuk mengikuti pimpinannya. Untuk datang kepadanya melalui tabir tersebut. Ia memberikan kepada kita jalan yang baru, perjanjian yang baru, yang telah memberikan pengampunan dosa dan meletakkan hukum di hati kita masing-masing. Yang memungkinkan kita untuk mendekati Tuhan dengan keyakinan. Bukan karena kita sendiri atau apa yang kita lakukan, tetapi hanya karena apa yang Yesus telah lakukan dengan memenuhi semua kewajiban yang tidak bisa kita lakukan untuk memenuhi tuntutan perjanjian tersebut. Perjanjian Tuhan dari awalnya tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan. Sama dengan tujuannya saat memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir, itu juga adalah untuk menciptakan hubungan pribadi antara mereka dengan Tuhan. Musa adalah perantara yang dekat dengan Tuhan. Tetapi Tuhan rindu agar pengalaman yang Musa miliki dapat menjadi bagian semua bangsa Israel, bukan hanya Musa. Sehingga Tuhan mengatur sebuah cara agar melalui Musa, mereka dapat dipersiapkan untuk menemui Tuhan. Orang-orang perlu menguduskan dirinya. Mereka yang tidak mempersiapkan diri tidak bisa menghadap Tuhan. Mereka akan mati. Tetapi ketika mereka sudah berusaha mempersiapkan diri, saat mereka tiba pada saatnya untuk menghadap kepada Tuhan, melihat Tuhan, mereka menjadi kurang percaya. Mereka merasa bahwa mereka terlalu berdosa dan mereka takut binasa di hadapan Allah. Mereka takut binasa karena keberdosaan mereka. Dan sebaliknya mereka hanya meminta Musa saja untuk menjadi perantara mereka yang menghadap kepada Tuhan. Jadi dalam singkatnya ketika Tuhan meminta bangsa Israel untuk datang kepadanya, orang-orang menjadi takut dan meminta Musa menjadi perantara mereka. Dan saudara-saudara, dengan cara yang sama, setan sedang bekerja dengan keras untuk menjauhkan kita dari Allah. Dia membuat kita merasa tidak layak untuk datang ke gereja. Keberdosan kita ditunjukkan sebesar-besarnya oleh setan, membuat kita menjadi tidak layak untuk melakukan pelayanan. Bahkan mungkin beberapa orang merasa tidak layak untuk berdoa datang kepada Tuhan. Seringkali kita tergoda juga merasa bahwa doa orang lain atas diri kita akan lebih berbobot di hadapan Tuhan daripada doa kita sendiri. Seringkali kita minta, kalau saya berdoa nggak akan dijawab.
Lebih baik pendeta yang berdoa untuk saya. Lebih baik ketua jemaat, orang yang kita rasa lebih rohani, berdoa untuk kita. Jangan sampai kita terjebak dalam hal-hal ini. Inilah upaya setan untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Kehidupan Kristiani bukanlah hidup untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Tetapi sebaliknya, hidup Kristiani adalah hidup karena perkenanan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Semuanya dimulai dengan kasih karunia-Nya. Ingatlah, karena Yesus kita dapat mendekati Tuhan tanpa membutuhkan orang lain. Datanglah kepadanya dengan percaya diri, tetapi juga dengan kerendahan hati dan takut akan Allah. Ibrani 4 ayat 16, sebab itu marilah kita datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Melalui Yesus, kita bisa menghadap kehadirat Allah di surga. Tetapi saudara-saudara, tujuan Yesus, tujuan Allah akan terpenuhi tidak hanya di dalam Yesus, tetapi di dalam kita pribadi, saudara dan saya. Kenaikan Yesus menggambarkan 2 dari 3 tipologi tadi yang sudah kita bahas sama-sama. 2 hari raya penting. Hari raya tahunan Israel untuk menghadap Allah, Paskah dan Pentakosta. Dan tidak lama lagi kita akan merayakan bukan hanya Yesus, tetapi kita bersama-sama dengan Yesus akan merayakan hari raya yang ketiga. Hari raya Pondok Daun. Bukan hanya melalui Yesus, tetapi bersama Yesus. Saat kita nanti akan berada di kota yang direncanakan dan dirancang, dibangun oleh Allah sendiri. Di tanah perjanjian surgawi. Kita tidak membangun lagi pondok-pondok, tetapi pondok atau kemah Allah akan turun dari surga. Dan kita akan hidup bersama Dia. Penebus kita, penyempurna iman kita, imam besar kita. Kita akan hidup bersama dengannya untuk selama-lamanya. Yesus membuka jalan melalui tabir. Dengan menjadi tabir itu sendiri. Agar kita dapat menghampiri tahta Allah Bapa yang di surga. Dan selagi kita menunggu untuk tiba di Yerusalem baru. Di kota yang Tuhan sudah persiapkan untuk merayakan Hari Raya Pondok Daun bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Tetaplah setia. Dan hingga pada saat itu tiba, bergantunglah selalu pada Yesus. Kita selalu bisa datang kepada Yesus. Yang adalah imam besar kita. Dan tabir yang melindungi kita untuk menghadap Allah Bapa di surga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami dipenuhi dengan pujian dan ucapan syukur. Karena Engkau lah imam besar kami. Engkau melakukan segala yang Kau bisa untuk membuka jalan bagi kami. Bahkan jika perlu, Engkau lakukan itu dengan menjadi tabir melindungi kami dari kesucian Allah yang maha besar. Sehingga kami yang berdosa ini bisa selalu datang kepadamu. Berikanlah kami keberanian untuk datang. Berikan kami kepercayaan diri, namun di saat yang sama kerendahan hati dan perasaan takut akan Allah dan kasih Allah boleh menjadi bagian kami masing-masing. Kami boleh belajar untuk mengasihi-Mu ya Tuhan, menyadari pengorbanan-Mu, dan biarlah hidup kami pun diubahkan hari demi hari. Kiranya Engkau menyertai kami sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, saat kami akan bersama-sama dengan-Mu selama-lamanya. Inilah doa pengharapan kami. Kami mohonkan di dalam nama-Mu saja Tuhan kami, yang bukan hanya sekedar penebus kami, tetapi adalah imam besar kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan video Sekolah Sahabat ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi saudara. Dan bila mana saudara merasa terberkati, silakan untuk membagikan kepada kerabat-kerabat saudara. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like. Kita bertemu pada rangkuman Sekolah Sahabat pelajaran yang ke-11 di pekan depan. Tuhan memberkati.